Sallallahu alaihi wasallam. علمنا وبه شيخنا بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي وإلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا خصوصا المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خطب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين amin. Kemudian maka ya Allah, baris keempat dari bawah halaman 46. Kemudian maka sapu segala kepalamu padahal engkau basuhkan kedua tanganmu. Jadi menyapu segala kepala, maksudnya seluruh bagian kepala. Keadaan tangan sudah bercurup lawan banyu, lawan basah lawan banyu yang hanyar. Maka pertemukan hujung jarimu yang kanan dan hujung jarimu yang kiri. Maka engkau taruhkan keduanya itu di hadapan kepalamu. Nah, jadi nangka ini nah. Ini hendak menyapu kepala ya kalau yang wajibnya itu sebagian di wilayah kepala terserah aja hendak di sini terserah. Cuma yang sunnahnya mun hendak sebagian di ubun-ubun. Tetapi ada yang lebih sunnah lagi. Seluruh bagian kepala disapu. Caranya basahi dulu tangan. Tangan dibasahi, hanyar ujung ma ujung jari betamu. Nah, hendak di hadapan bagian kepala, sedangkan ibu jari di kening sini. Nah, itu maksudnya. Maka engkau lalukan kepada tangkukmu. Maksud lalukan itu sampaikan kepada tangkukmu. Nah, tangkuk tuh bagian belakang sini. Jadi sampai ke belakang, ke tangkuk kita. Dilaluakan ke tangkukmu. Kemudian maka kembalikan ke hadapan kepalamu itu, kepalamu ini. Nah, maksudnya baru sekali. Hitung sekali, maka engkau perbuat seperti yang demikian itu hingga 3 kali. Jadi 1, ya Allah, calap pulang dengan banyu yang hanyar. 2, calap pulang dengan banyu yang hanyar atau di keran, di bawah keran sampai ke tangkuk, sampai bulikakan belum? 3. Nah, itu hukumnya sunnah. Bahkan ditekankan mengkawan kayak itu supaya khurujan liman awajabahu, karena sebagian madhab ada memandangkan itu hukumnya wajib seluruh bagian kepala itu. Dan baca olehmu ketika itu Allahumma agisni birahmatika wa anzil alayya min barakatika. Wa anzil alayya min barakatika wa adlilni tahta dhilli arshika yauma la dhilla illa dhilluka. Itu barisnya
Allahumma aghithni bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adlilni tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Nah itu. Artinya, hai Tuhanku, lengkapi olehmu akan daku dengan rahmatmu. Maksudnya lengkapi di sini selalu kita disertakan dengan rahmat Allah, maksudnya selalu kita dicurahkan oleh Allah dengan rahmatnya tadi. Dan turunkan olehmu atasku daripada segala berkatmu. Jadi dapat rahmat, dapat berkat Tuhan gitu, nah minta waktu menyapu kepala tadi. Dan naungi akan daku di bawah naungan arasmu pada hari kiamat, yang tiada ada kenaungan melainkan naungan arasmu. Nah itu doanya. Ya Allah, kita punya kepala, bahasa Banjarnya aja gitu lah. Ya Allah, berikan rahmat dan berkat pian kepada ulun, dan kaina berikan ulun kanaungan pada hari kiamat. Nah itu tuh maksudnya waktu. Jadi 3 permintaan waktu itu. Nah waktu ini kan ini kebaikan dong nih, mengerjakan kebaikan, di situ kita berdoa itu dikabulkan Allah Taala. Kemudian maka sunnah engkau sapu kedua telingamu. Nah jadi kedua telinga menyapu tuh hukumnya sunnah. Di luarnya dan di dalamnya. Maksudnya di luar telinga belakang sini atau di dalamnya dengan air yang baru, banyunya hanyar aja kita diambil. Yang lain daripada air menyapu kepala. Ada menyapu kepala ini kan banyak banyunya tuh, anu pulang kan banyak banyu lilihan, ambilnya sedikit sabakan ke telinga. Kada kayak itu maksudnya. Karena zaman bahari pernah ada kayak itu. Nah, jadi banyunya banyu yang hanyar juga, jangan banyu sisa bakas menyapu kepala tadi. Yang lain daripada air menyapu kepala. Dan engkau masukkan akan 2 telunjukmu ke dalam telingamu. Nah jadi 2 telunjuk nih, nah badahulu kanan kiri ya, kalau nah kanan kiri ulun perwakilan 1 aja dulu ya Allah. Jadi kan 1 nih ya sama aja maksudnya ya Allah. Nah jadi 1 dulu, nah masuk telunjuk sini ke sini, masuk akan 2 telunjukmu. Jadi sebelah kanan kayak itu juga sama. Jadi diimbayakan, jangan kanan dulu anjir kiri kada. Bila kawa diimbayakan seperti pipi kanan dulu, jangan pipi kiri kada. Imbayakannya berarti kayak itu jodoh telinga imbayakan. Nah kecuali yang kada kawa diimbayakan tuh batis diimbayakan berdua berarti jongkang. Ya tangan gitu jangan kawa diimbayakan. Nah masukkan 2 telunjukmu ke dalam 2 telingamu, dan sapu olehmu akan belakang 2 telingamu dengan parut kedua ibu tanganmu. Nah jadi nalah ini yang waktu masuk telinga tuh yang bermain ini aja telunjuk untuk bagian dalam, ibu jari bagian luar. Yang mana dulu bagawi telunjuk dulu. Nah dulu punya seluruh seluk beluk likuk dalam telinga tuh ditelusuri oleh telunjuk tadi lawan banyu yang hanyar. Beliau sudah rasa oke dan mantap, hanyar ini berjalan ibu jari ke sini, nah ke atas, turunkan pulang ke bawah. Nah basuh, ambil pulang banyu hanyar ke atas, yang ke atas nih ke atas, nah ke atas, turunkan pulang ke bawah, tarik. Nah yang canggih yang kayak ini aja. Itu canggih bener. Ada orang Tuhan yang kayak itu nampak bener. Nampak apa tuh? Nampak kada pernah belajar. Ya kalau jadi kada begiringan umur biar anu mun belajar paham. Biar Tuhan. Aku bentar man uyah aja. Cocok aja dah tinggi. Cocok. Dan baca olehmu ketika itu. Nah waktu nangka ini nah sambil dibaca Allahumma ja'alni Allahumma ij'alni, kalau dibatasi, kalau disambung Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla, kalau disambung yastami'una al-qawla. Nah gitu. Fayatsba'una ahsanahu Allahumma asmi'ni munadiyal jannati
munadiyal jannati ma'al abrar. Nah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Nah, itu bahasa Arabnya. Karena kita orang Indonesia, kada apa bahasa Indonesia nya lain yang wajib juga, lain yang Fatihah dalam sembahyang. Nah, kada kawa bahasa Indonesia ya kalau kecuali ujur sangat ujur benar gitu nah. Hai Tuhanku, jadikan olehmu akan daku daripada mereka itu yang mendengar mereka itu akan perkataanmu. Nah, maksudnya jadikan aku tergolong orang yang mendengar akan perkataanmu. Maksudnya maasi ya kita. Jadikan ulun yang maasi lawan pian. Maka mengikut mereka itu akan yang terlebih baiknya. Jadikan ulun model kayak bubuhan wali-wali pian, mau maasi lawan pian, mau mengumpati apa yang baik. Nah gitu. Hai Tuhanku, dengarkan olehmu akan daku. Itu bukan dengarkanlah, perdengarkan, tinggal pernya tuh. Hai Tuhanku, perdengarkan olehmu akan daku. Ada di situ pernya. Kalau dengarkan menyuruh Allah mendengari suara kita. Kalau perdengarkan meminta supaya Allah memperdengarkan kepada kita sesuatu nasihat yang baik, bisa keluar dari orang lain, dari guru, dari siapa, itu maksudnya. Hai Tuhanku, perdengarkan olehmu akan daku akan yang memanggil ke dalam surga kaina. Nah, jadi bila kita tulah ketujuh di dunia ini mendengari yang baik-baik, itu karena Tuhan memperdengarkan. Karena hasilnya kena waktu di akhirat kita mendengar suara orang yang mengiau kita. Hai si Anu bin si Anu masuk surga. Nah, jadi kita mendengar suara naran kita disebut dengan bin-binnya menyuruh masuk surga, berarti untung kita. Mundaran kita kada di kio-kio. Orang si Anu bin si Anu masuk surga, ayo cepat ya masuk surga. Hadang-hadang kada dengaran kita, berarti kita kada mendengar. Artinya kada cagar masuk surga. Cagar lawas berurusan dulu. Nah, berarti celaka narannya. Maka kita minta lawan Tuhan, perdengarkan kepadaku panggilan orang yang mengionaran ulun menyuruh masuk surga. Nah, nih waktu kita membasuh telinga. Bahasa kitanya nah kayak itu. Serta memanggil ke dalam surga, serta maksud beserta ini beserta orang yang berbuat kebajikan. Jadi orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia dipanggil kena berataan masuk surga. Jadi kita tergabung di situ tuh maksudnya. Nah, bahasa kitanya aja lah, ya Allah. Nah, waktu masuk telinga nih, mudahan telinga ulun ketujuh mendengar yang baik. Maasi apa ujar guru, ujar kuitan, ujar orang-orang saleh. Nah, mbah itu kena perdengarkan telinga ulun lawan panggilan orang yang mengiya ulun masuk surga. Nah, itu maksudnya. Mun kita berdoa meminta lawan Tuhan perkara-perkara yang Tuhan menyuruh kita meminta, itu disuruh. Bukan karena menentang Allah Ta'ala. Kita meminta sesuatu yang permintaan itu disuruh Allah meminta. Allah menyuruh kita meminta surga, kita minta surga karena disuruh Allah meminta itu. Nah, jadi itu bukan karena nafsu. Yang dilarang memintaan ini apabila permintaan kita itu bentuk dukungan terhadap hawa nafsu. Itu yang kada bagus. Contoh misalnya di dunia ini, nah ya Allah, ulun hendak sugih salawasan mulai isuk. Misal, Allah kada pernah menyuruh kita jadi orang sugih salawasan apalagi secepat kilat. Nah, maka itu permintaan itu walaupun meminta lawan Tuhan disuruh, tapi bentuk permintaan atau ucapan atau narasi permintaan itu sebagai dukungan dari hawa nafsu. Maka itu dibenci oleh Allah. Nah, paham ya telah? Arti meminta. Jadi meminta ada yang disuruh, ada yang dibenci, tergantung permintaannya itu. Maka sunnah engkau sapu batang lehermu dengan air yang baharu. Nah, yang baru aja kita. Yang lain daripada air yang menyapu telinga pulang. Jadi menyapu telinga banyunya bersisa loh kok. Jangan digunakan banyu itu. Banyu hanyar. Mengambil banyu hanyar untuk apa? Menyapu kedua leher kayak dua beting ada. Menyapu batang leher aja kita. Nah, jadi nangka ini lah. Ini banyu loh ini atau di keran. Nah, ya kayak ini nah dari mulai belakang ke sini. Nah,
Walaupun ini sebagian ulama ada kaulnya dhaif, ada macam-macam sebutannya lah, cuma oleh Bubun Hadramaut ini digawi, terutama Habib Umar pernah menggawi kayak ini ya, yang ulama yang wah ini nih. Nah, dan di kitab sini ada menyuruh, walaupun di kitab-kitab hadis itu memandahkan ini, ada memandahkan dhaif benar tuh nah anunya. Tapi walaupun dhaif karena itu kebaikan dan ada manfaatnya ya, kalau apalagi waktu tentang hari yang gerah benar ya, kalau bagus benar itu gitu. Nah di sini ikat bas bedabur segala macam, jadi pas saja juga. Nah itu karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ada juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mashur raqabati amanun minal gulli. Nah, itu gainnya berbaris dhammah, gulli yaumal qiyamati. Kalau berbaris dhammah gulli itu artinya belenggu, rantai atau belenggu yang kayak rantai penjara tuh. Nah, tapi kalau dibaca gainnya baris kasrah gilli itu artinya hasad, hiri, dendam. Nah, beda baris, huruf sama tuh dan kada berbaris. Bila kada berbaris terserah kita, maka mau kita salah baca, salah arti. Ya kan? Minal gulli yaumal qiyamah artinya bermula menyapu leher itu, jar Nabi, menyapu leher itu nah yang kayak tadi nih, itu menjadi sentosa daripada belenggu pada hari kiamat. Arti sentosa itu selamat dari belenggu pada hari kiamat. Jadi posisi menyapu ini menyapu dua telinga. Nah iyalah. Nah, besok 3 kali sudah lah. Nah, anjupal menuju hanyar. Nah, di situ posisinya andaknya tuh. Kayak itu. Apakah sekali, 2 kali, 3 kali tergantung kebutuhan. Minimal sekali. Merasa igat lagi ya 3 kali. Yang penting ganjil di kita. Dan baca olehmu pada ketika itu. Nah, ada juga bacaannya. Allahumma, waktu menyapu yang penggolo ini nah, Allahumma. Nah nih yang semalam tertawaan semalam, waktu yang di ingatlah semalam yang tertawaan julun, jangan berisi di bawah julun. Allahumma paham lah biar fukha. Nah kafnya itu batas dit baris di atas tertuju kepada mudzakkar laki-laki. Ya Allah fukha. Untung Allahnya kada disyaratkan dalam anu tuh dengan dhamir perempuan, tapi dhamirnya dhamir laki-laki, walaupun Allah tuh bukan laki-laki bukan perempuan lah. Allahumma ya Allah, cuma untuk kalimat perintah itu menggunakan dhamir laki-laki. Allahumma ja'al, ya Allah jadikan. Ij'al itu untuk laki-laki sebenarnya. Allahumma iftah, bukakan. Iftah itu untuk laki-laki, walaupun Allah itu bukan laki-laki bukan perempuan ya kalau. Nah cuma penggunaannya kayak itu. Seandainya bang ada Tuhan, misal Tuhan nih ada laki-laki, Tuhan bini-bini misalnya, karena kita meminta loh Tuhan bini-bini, bacanya Allahumma fuki. Nah kayak itu Arabnya, amunnya Tuhan bini-bini ini misal ada Tuhan laki-laki bini-bini ini, tapi kada ada ya lah. Itu contoh aja tuh. Allahumma fuka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aglali. Wa a'udzubika minas salasili wal aglali. Artinya, hai Tuhanku, lepaskan olehmu akan batang leherku daripada api neraka, dan aku minta peliharakan dengan dikau daripada terkena rantai dan karena belenggu pada hari kiamat. Jadi orang yang hendak masuk menuju neraka itu kada jalan santai, dibelenggu, dihirit, digasak. Sebab bala lambat orang yang masuk neraka nih hendak buat kemana-mana kan buka, lalu dibelenggu, dirantai, ditarik segala macam. Ada yang tahirit, ada yang macam-macamnya keadaannya. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali membuat ini masalah menyapu ini. Nasidin Hujjatul Islam. Arti Hujjatul Islam ini orang yang diperpegangi
oleh para ulama-ulama yang memperbagangkan para ulama. Nah, itu Hujjatul Islam namanya. Dan di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin juga ada disebutkan. Dan di dalam Bidayatul Hidayah ada ya lah. Han sidin tulis Bidayatul Hidayah sini. Berarti Bidayatul Hidayah itu bacaan sidin juga gitu nah. Dan lainnya. Maka sayugianya engkau amalkan akan dia. Nah, sayugianya engkau amalkan akan dia. Mengamalkan apa yang tadi menyapu tadi. Nah, itu nah. Diamalkan. Kita jarang tegawe itulah. Jarang tegawe. Tapi mun arinya pina dingin benar, tengah malam apa suasana dingin, boleh aja tuh digawe ada Bapak. Karena dingin kan. Maka sayugianya engkau amalkan akan dia. Dan jikalau ia didhaifkan oleh setengah ulama fuqaha sekalipun. Ya lah. Dan jikalau ia yang menyapun ini nih didhaifkan, dilemahkan artinya oleh setengah ulama, setengah kata beratan ulama. Ulama yang mana? Fuqaha ahli fikih sekalipun. Jadi ada sebagian ulama kan kalau bisa digawe karena itu dasar-dasar pendalilannya lemah benar. Nah, tapi ujar Imam Ghazali gawin itu. Ya kalau sedangkan Imam Ghazali ini kan rujukan ahlu sunnah wal jamaah di bidang tasawuf. Maka bukan Hadramautus bilang hendak Hadramautan pun menggawin ini. Karena mereka tuh rujuknya ke Imam Al-Ghazali ini. Kemudian maka basuh olehmu kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu. Arti serta tuh sampai kedua mata kakimu 3 kali. Nah, jadi batis tuh sampai ke atas mata batis kita, mata kaki. Dan sunat engkau salat-salati segala anak jari kakimu yang kanan itu dengan kalingking tanganmu yang kiri. Nah, ya kalau jadi kalingking kanan yang kiri ini yang menggawi untuk menyelat-nyelatin itu. Dan engkau masukkan kalingking tanganmu yang kiri itu di bawah segala jari-jari kakimu yang kanan. Maka engkau sudahi dengan kalingking kakimu yang kiri. Nah, jadi maksudnya kayak ini nah. Ini batis kanan, di batis kiri. Palihat pin kayak betul lah. Nah, ini kanan kiri nah. Ini kanan ulun kalau kiri ulun batis nih. Nah, ini jari-jarinya nah. Jadi yang mun dibasuh tuh mulai atas jari banyu tuh mencuruk. Jangan mulai sini nah, bawah. Kayak tangan juga mulai ujung jari lah. Batis gitu juga mulai ujung jari batis dibasuh. Nah, karena kalingkingnya main masuk dari bawah tarik. Nah. Tarik ke atas. Atau nah. Jadi 2 caranya. Anggap ini jari batis. Nah, cuma kalingking yang digunakan menyalat-nyalati itu yang disalati dari sebelah kanan dulu. Hanya berpindah ke kiri, anggap di batis kiri pulang. Nah, sambung. Nah, kayak itu. Dari kanan, nih batis kanan. Sambung batis kiri. Nah. Atau kanan. Sambung batis kiri pulang. Itu menyalat-nyalatinya. Itu cara menyalat-nyalati. Nah, hukum menyalat-nyalati itu 3 macam. 3 perkara. Pertama, sunnah. Menyalat-nyalati ini sunnah. Kapan waktu disunnahkan menyalat-nyalati? Ketika kita sudah yakin banyu itu sebenarnya sampai aja sudah. Karena kita yakin sampai, tapi disuruh menyalat-nyalati kehati-hatian kita, maka sunnah hukumnya. Yang kedua, wajib menyalat-nyalati. Posisi wajib. Apa itu posisi wajib? Ketika kita yakin banyu itu kada sampai ke sini, kesalahan itu, maka menyalat-nyalati ini hukumnya wajib. Yang ketiga, haram. Kenapa? Nyata gampit. Ini cuma 3 pikirnya kebilan parang ini sudah aja. Lalu dibalahnya parang, jadi haram hukumnya ya. Nah, jadi ada posisi haram karena nyata gampit. Tagampit ini lihat dulu kalau memang tagampit asli seasalnya ada kawat di bungkas dibungkas berdarahan. Nah, haram hukumnya menyatakan dosa relatif seadanya jadi nih. Nah, mengkawat dibungkas ada apa ya lah. Nah, nyat biasanya gini aja. Nah lah
dibuka tak kawai dibuka, dilepas tutup pulang, berarti wajib banyu sampai ke situ karena mau aja terbuka. Tapi yang masa ajalnya kayak ini dibuka badadahan, maka haram hukumnya bukan ini. Nah kayak tujuh cincin waktu musuh tangan tadi kan cincin tuh, bila kita yakin aja banyu tuh waktu kita musuh tangan rasap aja ke cincin, maka menggutak-gutak cincin hukumnya sunat. Menggutak-gutak di kita dipacul kena gugur bagi di sungai ya kalau bacang tengah hari mencari aja kena. Nah jadi kini digutak-gutak ini sunat hukumnya kalau kita yakin banyu sampai ke bawah cincin. Tapi kalau kita kada yakin bahkan bisa kita menyangka kayak ini, nah bisa kada sampai banyu karena lebar posisinya, banyu bisa kada sampai ke bawah bagian cincin sini, yakin kita kada sampai atau banyak yakinnya pada kada, nah maka menggutak-gutak ini waktu banyu mencucur ke sini hukumnya wajib, kada sunat lagi. Jadi kesunahan tuh bisa berubah jadi wajib. Nah ya tadi waktu ini pahamailah. Nah, dan sudah dan baca olehmu pada ketika itu. Nah sambil kita yang menyelat-nyelati batis itu ada bacaannya. Allahumma waktu masuk batis. Allahumma sabbit ba'nya batasdid. Ba'nya batasdid. Sabbit qadami ala siratil mustaqim yauma tazillul aqdamu finnari. Yauma tazillu lamnya batasdid. Yauma tazillu bersambung dengan alif lam, tazillul aqdamu finnari. Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim yauma tazillul aqdamu finnar. Ya kita. Artinya hai Tuhanku, tetapkan atau kukuhkan olehmu akan kakiku atas titian siratil mustaqim pada hari kiamat. Yang tergelincir segala kaki ketika itu yaitu kaki orang yang kafir di dalam api neraka. Nah, jadi orang-orang yang menentang Allah karena waktu melewati siratul mustaqim itu tergelincir aja kita. Nah pada hari yang tergelincir itu kukuhakan batis ulun menyeberangin itu Tuhanai. Nah maka engkau basuh kakimu yang kiri seperti pada kakimu yang kanan juga sama. Ya kalau cara membasuh batis kanan sama dengan batis kiri sama. Dan baca olehmu pada ketika itu waktu membasuh batis kiri nih, Allahumma inni a'udzubika. Ini papalingan yang tadi. Min antazilla qadami ala siratil mustaqim yauma tazillu aqdamul munafiqin. Nah, pun ulangi lah. Tuh Allahumma inni a'udzubika min antazilla qadami ala siratil mustaqim yauma tazillu aqdamul munafiqin. Artinya hai Tuhanku, bahwasanya aku minta peliharakan dengan dikau daripada bahwa tergelincir kedua kakiku atas titian siratil mustaqim pada hari tergelincir segala kaki munafikin, orang munafik. Jadi orang munafik itu sama kayak orang menentang Allah, orang kafir juga sama. Tergelincir juga kena. Arti munafik itu gawiannya Islam, hatinya kada beriman, munafik narnya. Nah, ini kena tergelincir juga waktu itu. Maka kita berlindung lawan Tuhan. Jadi waktu membasuh batis kanan, minta batis ditetapkan. Bila perlu minta batis ini berjalan secepat kilat menyambar aja kita. Bila waktu membasuh batis kiri, berlindung dari tergelincir ke dalam api neraka. Nah itu maksudnya. Bahasa kita kan ya kalau ada bapak aja. Tuhan mengerti aja bahasa segala bahasa. Nah ini kenapanya bahasa Arabnya kan Nabi diutus ke tengah kalangan orang Arab asalnya waktu itu, lalu Nabi bahasa Arab. Bahasa kita boleh aja juga, kecuali ada sesuatu perkara yang wajib bahasa Arab kayak Fatihah ya kalau. Nah itu wajib bahasa Arab. Dan sunat engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada had yang wajib. Hati-hat itu batas.
Jadi sunnah membasuh batis melebihi dari batas yang wajib. Batas yang wajib, inilah batas yang wajib. Nah, minum kopi itu loh. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, ini batis nah. Jadi batis dipandang dari samping. Ya lah. Ini namanya ibu mata kaki. Ya lah, mata kaki. Wajibnya tuh ke mata kaki sini. Dan sempurna mata kaki kita basuh kada kawa sempurna kecuali dilebihi sedikit dilebihi. Melebihi sedikit maka hukum jadi wajib karena dalam ushul fiqh ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang kada sempurna menggawi yang wajib kecuali dengan melebihi sedikit maka melebihi jadi wajib. Supaya bujur-bujur yang bulat ini basuh muka demu tak kasih sedikit. Ya lah, mata kaki nih. Nah, maka batas wajib sampai ke sini. Ke atas sedikit dari mata kaki narnya. Alhamdulillah. Nah, sunnah hukumnya melebihi sampai ke setengah landau antara mata kaki lawan lintuhut setengah landau narnya. Jadi jarak antara tengah-tengah ke mata kaki dan ke lintuhut sama jaraknya, itu sunnah melebihi ke situ. Paham ya lah? Ungkai ke betisnya. Paham aja lo. Ini posisinya sasak pengalaman jakanya lebar pian ulun ungkai nge. Jadi melebihi sampai setengah lintuhut tadi, parak lawan lintuhut di kita. Cuma kadang sampai ke lintuhut bang. Antara lintuhut dan mata kaki itu pasti di tengah-tengah aja kita. Nah itu sunat hukumnya. Maka hingga setengah batismu ya kalau batismu yang lintuhut tadi batis kita. Landau, batismu itu landau. Dan sunat engkau basuh akan yang demikian itu 3 kali. Batismu itu landau lah. Nah, dan sunat engkau basuh akan yang demikian itu 3 kali. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, ini kisah bahasa pulang. Artinya mentuntung sudah mengambil air sembahyang, selesai. Maka angkatkan kepalamu, kan tuntung sudah batis ya kalau tuntung angkat kepalamu ke langit, maksudnya melihat langit. Nah, dan baca olehmu ketika itu. Nah, di sini sunnah hukumnya katiak kelihatan angkat doanya gitu nah. Nah, ke atas tangan muka ke atas. Amun rasa supan kayak biasa karena pina ganjil ya kalau kada masuk ganjil kita kada terbiasa nah kayak itu. Kayak dia apa enak. Baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahin sayyidina bisa juara. Wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfirli kulla dzambin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, dari subhanaka sampai rahim itu tambahan-tambahan aja. Boleh ditinggal. Itu 2 tambahan. 2 tambahan. Minimalnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bukahi lagi. Di situ aja. Minimalnya ditambah 2 lagi. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfir li kulla dzambin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kita jarang mendengar nih. Nah, yang kebiasaannya nih imbah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina muhammadin abduhu wa rasuluh. Nah, dibaca ini biasanya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Biasanya minal mutatahhirin ke situ aja, tambah sidin pulang waj'alni min ibadika sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adzuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Nah, jadi kita ambil yang hadap dikit lah. Amun panjang bagus saya juga sekali sama mustawa tating kitabnya nah ditating enggak ada apa. Nah, cuma sekurang-kurangnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Titik ke situ kan.
Nah, jadi doanya tuh boleh mana-manambahi, pian manambahi boleh juga. Meh tuntung wa asila ya Allah, ya biasa kita ulun hendak ai pulang aja pian misalnya. Hendak ai pulang aja. Anak napa tuh saraya kalau. Nah itu. Artinya aku ketahui dengan etikat yang yakin bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya itu melainkan hanya Allah. Padahal tiada mengetahui baginya, dan aku ketahui dengan etikat tiada menyakutui telah baginya, itu maksudnya tiada menyakutui baginya. Dan aku ketahui dengan etikat yang yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Maha suci engkau ya Tuhanku daripada yang tiada layak bagimu. Hai Tuhanku, dan dengan pujimu aku memuji. Akan dikau tiada Tuhan melainkan engkau juga telah berbuat aku akan kejahatan, dan aku zalim akan dikau mohonkan aku akan ampunmu akan daku, dan aku taubat kepadamu maka ampuni olehmu bagiku akan segala dosaku, dan anugerahi olehmu taubat atasku, karena bahwasanya engkaulah yang amat menerima akan taubatku, lagi kasih sayang engkau akan daku. Hai Tuhanku, jadikan olehmu akan daku daripada orang yang membanyakkan taubat, dan jadikan olehmu akan daku daripada orang yang bersuci daripada segala dosa, dan jadikan olehmu akan daku daripada hamba yang soleh, dan jadikan olehmu akan daku membanyakkan sabar dan membanyakkan syukur akan dikau, dan jadikan olehmu akan daku menyebut akan dikau akan yang zikir yang banyak bewirid di kita, dan jadikan olehmu akan daku akan membanyakkan mengucap tasbih akan dikau tiap-tiap pagi dan petang. Panjang artinya. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ia nakal, ia ambil daripada ulama yang dahulu sebelum Sidin. Jasidin anna man qala hada, barang siapa membaca doa yang tadi. Lah, doa yang tadi. Ba'dal wudu'i, imbah baudu, khutima ala wudu'ihi bi khatamin, maka wudunya tadi dicap dengan cap stempel, mbah becap stempel, rupi'a lahu tahtal arsy, diangkat wudunya tadi ke bawah aras. Falam yazal, maka baganaan di situ salawasan di bawah aras wudu kita tadi. Wudu zuhur dicap naik ke bawah aras, naik ke atas di bawah aras. Wudu asar dicap stempel, tulisannya tuh ini wudunya si Anu bin si Anu dicap, dan balawasannya bagana di bawah aras itu. Nah pagawiannya yusabbihullaha ta'ala, batasbihkan Allah, wa yuqaddisuhu, dan mensucikan Allah. Nah wa yuktabu lahu, dan ditulis bagi orang tadi, untuk orang itu sawabu dzalika ila yaumil qiyamah, pahala gawian si udu kita tadi yang bertasbih lawan Allah untuk kita ditulis sampai hari kiamat. Jadi wudu kita tuh kena model kayak bisi gawian, diangkat, dicap dulu, ditulisi, ditandai, dinaikkan ke atas, digantung di bawah aras, belawasan di situ, gawiannya bertasbih lawan Tuhan, mensucikan Allah Taala, ganal pahalanya segan kita. Nah, amun manggawi dari mulai pemulaan yang tadi tata caranya sampai berdoanya nang itu. Nah, artinya bahwasanya barang siapa membaca doa ini kemudian pada mengambil air sembahyang, arti kemudian itu sesudah daripada mengambil air sembahyang, niscaya disurat akan pahalanya, ditulis akan pahalanya itu di dalam satu suratan. Arti suratan itu tulisannya kita. Maka dicap atas suratan pahala itu, pahala wudu ini si Anu bin si Anu mengambil air sembahyang itu dengan satu khatam itu yang satu cap kita, yang bercap kita stempel, dan diangkatkan baginya di bawah aras, maka senantiasa ia mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dan mengucap takdis mensucikan Allah Ta'ala, ia akan dia. Nah, maksudnya ia cap yang wudu yang bercap tadi akan Allah Ta'ala itu maksudnya, dan disuratkan, dituliskan baginya akan pahala yang demikian itu hingga hari kiamat. Nah ya lah. Dan sabda Nabi SAW, jangan Nabi pulang nah, man dzakarallaha 'inda wudhu'ihi, nah sedikit lagi lah, man dzakarallaha 'inda wudhu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu
Wa man lam yadhkurillaha lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma'u. Artinya, barang siapa menyebut zikir akan Allah, yakni segala doa anggota yang tersebut. Jadi waktu memesumuha dibacanya zikir doa tadi, basuh tangan bacanya doa tadi, sampai ke satuntungnya sampai berdoa. Nangka itu. Nah, yang tersebut dahulu itu pada ketika mengambil air sembahyang, ketika berwudu, maka mensucikan oleh Allah Ta'ala akan jasadnya sekaliannya, saikungan awak bersih. Nah, bersih secara maknawi ya kita. Dan barang siapa tiada menyebut akan zikir Allah pada ketika mengambil air sembahyang itu, artinya kada menggawe yang kayak tadi. Berwudu sahai, maka tiada disucikan daripada jasadnya itu, melainkan yang terkena air sembahyang itu juga. Nah, jadi yang bersih yang suci itu yang mana? Karena banyu itu aja. Kenapa? Ya kadang membaca dua-dua yang tadi, membaca dua tadi seluruh seawakan itu disucikan Allah Taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa. Nah, ini penting benar sedikit ya. Man tawaddoa, barang siapa tawaddoa, fa ahsanal wudu'a, thumma rafa'a ra'sahu ila sama wa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, boleh tambahin sayyidana, abduhu wa rasuluh. Nah, ingat situ aja bacaannya. Ini aslinya bacaan doa wudu itu aja aslinya. Apa hasilnya? Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyati yadkhulu min ayyiha sya'a. Nah, makanya penting benar nih. Artinya barang siapa mengambil air sembahyang berwudu, maka membaikkan niatkan air sembahyangnya. Maksud membaikkan ini menggawi yang sunat-sunatnya. Dari mulai pamulaan doanya dibaca bismillah 3 kali pulang. Itu maksud membaikkan air sembahyang. Kemudian maka mengangkatkan ia akan kepalanya ke langit. Tadi anak berdoa nih. Maka membaca ia asyhadu alla ilaha illallah hingga akhirnya yang tadi nih. Yang tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingat situ aja. Nah, hingga akhirnya ingat wa rasuluh tadi nih. Napa? Niscaya dibukakan baginya akan segala pintu surga yang 8. Padahal tuh keadaannya kena masuk daripadanya apa pintu yang dikehendakinya. Nah, jadi 8 surga tuh banganga. Sagan siapa? Sagan orang yang bujur-bujur berwudu dengan melaksanakan kesunahan-kesunahannya dari mulai pamulan sampai tuntung baca doa tadi. Tasarahnya nak masuknya mana kah? Nyata kita memilih yang ya kalau. Nah, ingat situ wallahu a'lam. Kita membaca roti pada atas lah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس براتب الشيخ علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفرعهم أن الله يتكشاهم من الرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع
عشمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع عشمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلبي وسوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركة وصحيب الراتب خذ بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاصم وسلهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجودك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجعان وضبار من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بزمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وصل وهدي وبارك وتقبل توبا ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي القرآن والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله